Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan protokol kesehatan yang kalian ketahui, supaya kita semua terhindar dari wabah penyakit yang sedang menyerang negara kita. Oke, sekarang kita memasuki materi bab ketiga, yaitu mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Maka dari itu, silakan kalian simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan ilmunya dapat bertambah dan menjadi wawasan buat kalian tersendiri, baik pun buat teman-teman yang lainnya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian berdasarkan wujudnya, materi itu ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Ya. Selain itu, contohnya seperti di sini disebutkan alam semesta terdiri dari beberapa planet, salah satunya bumi, ya. Bukan hanya bumi, ada Merkurius, Venus, ya. Itu terdiri dari berbagai macam materi. Salah satunya yang di bumi ada gunung, ya. Ada udara, ada laut. Bumi terdiri atas beberapa unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itu merupakan gambaran keragaman materi, ya. Kemudian ada perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Perbedaannya, kalau padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, kemudian cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian pada padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Ya, pada cair lebih lenggang, kemudian pada gas sangat renggang. Kemudian, satu lagi, partikel-partikel zat padat pada benda padat dapat bergerak bebas. Sedangkan partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan pada gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Ya, itu perbedaan dari ketiga komponen tersebut, ya. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Kemudian, jika kita bisa melihat dan memegang sebuah benda, itu artinya benda tersebut menempati sebuah ruang. Akan tetapi, tidak semua materi dapat disentuh atau dilihat. Salah satu contohnya seperti udara, ya, di mana udara tersebut menempati suatu ruang. Salah satu contoh kita pada saat meniup balon. Udara tersebut menempati ruang di dalam balon tersebut, tetapi kita tidak dapat melihat dan tidak dapat menyentuhnya. Nah, pada materi ini ada beberapa yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada materi tadi kita sudah bahas, yang kemudian materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Kalau campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Heterogen terdiri dari yang namanya suspensi dan koloid. Sedangkan homogen terdiri dari larutan. Ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu,
Masih ada juga unsur yang bersifat semilogam. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon nama latinnya karbon, ditulis atau dilambangkan dengan huruf C. Kalsium nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan Ca. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar dari sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur semakin berkembang dan dulu unsur dikelompokkan oleh Lavoisier dan dikelompokkan menjadi logam dan non-logam. Akan tetapi masih banyak kekurangan. Ya. Salah satu contohnya yang akan kita bahas yaitu unsur logam dan lambangnya. Yang pertama yaitu aluminium, nama bahasa Indonesianya aluminium, lambangnya Al. Kemudian yang kedua aurum atau nama Indonesianya emas, lambangnya Au. Yang ketiga argentum, nama Indonesianya perak, lambang Ag. Kemudian yang keempat yaitu nama latinnya kalsium, nama bahasa Indonesianya kalsium, lambangnya Ca. Kemudian yang kelima kuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Kemudian yang keenam ferum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Yang ketujuh natrium, nama Indonesia natrium, lambangnya Na. Kemudian plumbum, nama Indonesianya timbal, kemudian lambangnya Pb. Kemudian stannum, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan unsur non-logam dan lambangnya seperti oksigen, ya, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin, ya. Beserta dengan lambang-lambangnya seperti oksigen dapat kita lihat oksigen lambangnya O, hidrogen lambangnya H, karbon lambangnya C, sulfur lambangnya S, ya, termasuk iodium lambangnya I. Kemudian senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh senyawa sederhana dan penyusunnya. Yang pertama yaitu air. Ya, unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Yang kedua, contohnya itu garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusunnya yaitu natrium dan klorin. Kemudian yang ketiga yaitu gula tebu. Unsur penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam, beriodium, dan paduan logam. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya, larutan dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam, larutan basa, atau garam yang banyak dijumpai setiap hari. Yang pertama yaitu asam. Tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya seperti jeruk, lemon, dan tomat.
Pada saat memasak di dapur, tentu kamu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita yaitu asam klorida yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan. Berikut ciri atau tanda dari larutan asam. Pertama, rasanya asam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Ya. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua yaitu basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Berikut ini adalah sifat-sifat basa. Yang pertama, mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba, kemudian terasa licin di kulit, kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian yang ketiga yaitu garam. Yang ketiga adalah garam, di mana sifat garam antara lain menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida atau NaCl. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Asam tambah basa dan garam, basa garam plus air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah HCl plus NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Asam klorida ditambah natrium akan menghasilkan hidroksidan garam NaCl plus air. Contoh lain garam adalah natrium klorida, kalium nitrat, kalsium karbonat, natrium fosfat, natrium fluorida, dan magnesium sulfat. Alhamdulillah materinya sudah disampaikan, kemudian ada tugas buat kalian, silahkan kerjakan lembar kerja berikut ini ya. Boleh kalian kerjakan di dalam buku catatan maupun di dalam buku tugas. Selain itu ditambah lagi tugasnya yaitu kalian menghafal unsur logam dan non-logam. Kalau sudah hafal, kalian boleh kirimkan video kalian ke Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa buat kalian yang baru masuk pada channel ini untuk di-subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.